Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, di sini ya, Bapak akan memberitahukan kalian bagaimana cara menggambar dengan Adobe Photoshop menggunakan Brush Tool. Di sini kita menggunakan sebuah tools yaitu eh, brush, bisa juga pensil untuk sebagai nantinya menggambar di Photoshop. Nah, langsung aja. Pertama kalian buat layar baru untuk menggambar ya, layar baru. Buat namanya di sini gambar ya, gambar. Udah. Setelah itu kita pilih brush ya, atau pensil juga boleh ya. Bapak pilih pensil untuk menggambarnya ya. Nah, kita tentukan dulu size-nya berapa, klik kanan. Eh, Pastikan size-nya itu di antara 1 sampai 10 atau 12 gitu ya, jangan sampai terlalu besar. Nanti nggak bagus tuh ya waktu untuk menggambar. Lalu hardness-nya itu kita tinggikan aja dari 100%. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan menggambar. Oke. Jadi untuk ya terjadi kesalahan itu bisa kalian pilih Ctrl Z ya. Nah, ini kreasi kalian ya, bagaimana membuat sebuah batang pohon. Nah, aku rasa seperti ini aja sudah cukup ya. Nah, yang menurut kita kurang bagus itu bisa kita menggunakan namanya eraser ya. Itu juga kita pilih size-nya berapa, ukuran penghapusnya. Itu bisa kita lakukan penghapusan. Kalau kurang jelas kita pilih CTRL. Lalu kita zoomkan. ALT ya, kita pilih ALT, tunjukkan. Nah, ini hanya sebuah sketsa saja dulu. Sama halnya kita menggambar di manual ya. Nah, jadi ya kalau kita lebih mudah langsung ya nggak ada masalah kita gambar seperti bapak ini. Kalau menurut kalian harus menggunakan pensil terlebih dahulu baru di scan, itu juga nggak apa-apa ya. Ini belum hasil finalnya ya, jadi kalau ini nggak bagus, nggak rapi gitu tuh, nanti bisa diperbaiki waktu kalian menggambarnya dengan pen tool ya. Ini hanya
sketsanya aja. Kita buat sketsanya terlebih dahulu. Yang ini bapak perbaikin setiap daunnya tuh. Nah, pada prinsipnya untuk membuat pohon ini kita yang membutuhkan sebuah apa ya, riset dari brush tool ya yang kita buat ya. Ini bapak tambahin lagi untuk cabangnya. Kalau cabangnya nggak seperti ini pohon ya, dia agak lekuk gini dia. Teringat buat bunga kayak gini. Oke. Ini kreasi kalian aja ya, jangan berpatokan harus sama bapak, enggak gitu. Ini kreasi kalian, bagaimana kalian membuat sebuah gambar gambar pohon ya, tapi yang mirip lah sama bentuk aslinya gitu. Jangan asal juga kan, kalau asal berarti kalian nggak kreatif gitu. Ini boleh menggunakan brush sama pensil ya. Nah itu mana yang kalian mudah membuat gambar tersebut. Nah, bapak rasa sudah seperti ini, kita sudah buat pola gambar ya. Nah selanjutnya kita membuat sebuah gambar ini ke bentuk ya, agar nantinya bisa diwarnai ya. Nah kita membutuhkan sebuah pen tool di sini. Ini penggunaan pen toolnya. Nah, ini bapak pilih pen toolnya ya. Tapi sebelum kita tekan pen tool, kita pilih dulu namanya ini ya, eh, lembar baru atau lembar kerja baru. Kita klik dulu. Nah ini jadi layer ini. Nah setelah ini kita buat eh, pohon gitu ya. Nah ini pohon. Ini penamaan tuh terserah juga mau kalian mau apa kalian buat eh, penamaannya. Udah kita buat aja dari pen tool. Nah cara penggunaan pen tool ini seperti ini ya nak ya. Ya kita gambar dari sini, ujung sini kita tarik, lalu kita bengkokkan ya, lalu kita pilih sebelah sini ya, lalu sebelah sini kan kita bengkokkan ya. Nah ini yang ini kita patahkan menggunakan ALT ya. Nah, biar dia itu bisa diatur juga ya, sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, ini dibelokkan terus sebelah sini. Nah, ALT ya, jauhan. Nah kalian bapak minta yang dicatat tuh proses ini aja ya, pemilihan toolsnya. Jadi jangan um, gambar ini dibuat di buku semua di dalam buku gitu ya, tahapan-tahapan pembuatan ini. Jadi nggak usah dibuat. Jadi
cara-caranya aja yang diambil intisarinya gitu ya, jangan buat garis ini harus dicatat lagi gitu, jangan gitu ya. Nah, itu maksud kalian kemarin kan. Nah, jadi buatnya ya apa yang kira jadi kebutuhan kalian itu dicatat, yang kiranya itu tidak tersama ya udah nggak usah dicatat lagi, kembali di buku gitu maksud bapak. Eh, ya kalau menggambar itu ya butuh kesabaran ya, kita nggak bisa langsung kusa gerusu langsung cepat jadi. Intinya kalian tuh belajar itu ya, ini sudah hampir selesai. Jadi penggunaan pen tool ini nggak hanya di Photoshop ya, tapi nanti ada juga di Corel atau di Illustrator itu. Menggambar tuh pasti kita menggunakan yang namanya pen tool gitu. Nah, di sini aja Pak, ambil. Nah, ini bisa kalian geser ya. Nah, geser. Pak geser pakai apa? Pakai tombol ALT, CTRL sama Shift. Nah, itulah kunci dari untuk menggeser-geser gambar ini. Nah, ini jadi kalau membuat gambar atau mau melakukan pembuatan gambar dengan pen tool itu, dari ujung yang kalian awal membuatnya itu harus jumpa lagi akhir dari ujung yang awal kalian buat. Nah, setelah itu kita klik kanan di sini ya, ini ditulis ya Nak ya, ditulis klik kanan lalu pilih yang namanya, oh ini salah ya, salah ya, klik kanan lalu pilih res rasterize layer. Nah ini kalian tulis yang ini ya. Nah ini penting, kalau ini nggak kalian klik ini nggak bisa diwarnai. Nah, kita klik sekali. Nah, ini sudah bisa kita warnai ya, ini kita hilangkan gambarnya. Nah seperti inilah dia jadinya. Ini bisa langsung kita warnain. Nah, cara warnanya bagaimana? Nah, kita pilih dulu warnanya di sini. Nah, kita cari warna pohon ya. Ya, pertama kita buatnya warna pohon itu agak lebih terang ya. Nah, seperti ini juga boleh ya. Nah, ini lalu kita pilih yang namanya bucket. Nah, kita cari bucket. Pen bucket tool. Nah, langsung aja diletakkan sini. Nah, seperti itu. Nah, ini ada seperti ini ya. Ini bisa kita hilangkan ya. Ini kita hilangkan aja. Coba kita hilangkan pakai eraser, bisa nggak? Oh, tidak bisa. Ini ada apa gitu ya. Nah, kita geser dulu pohonnya. Oh, sudah bisa digeser pohonnya ya.
saya bisa geser pohonnya ke bawah ya, geser. Oke, ini kayaknya seperti mengganggu ya. Ini bapak seleksi aja, bisa nggak diseleksi. Nah inilah yang kalian nanti catat ya. Ya setelah seleksi kita delete ya. Itulah kalau di Photoshop ini tools-toolsnya tuh sangat apa ya, apapun yang kita pakai itu bisa dilakukan gitu, nggak mesti harus ini toolsnya gitu ya, compatible dia bisa kemana aja. Nah kalau ada yang nggak rapi ya kan, nggak rapi lah gitu gambarnya, ini mudah, dia ada ini di alat bantu namanya smooth. Smooth. Kita ya kita atur ya kayak smooth. Ini ada apa yang juga kita buat keras ya smoothnya. Nah yang seperti ini kita smooth aja, kan dia lancip ya kan. Kita smooth dia. Kita buat strike nya jadi 500% ya, biar ini kebanyakan ya. Ini lancip, ini lancip. Nah sepertinya udah. Nah ini bisa langsung kita berikan daunnya ya, langsung bisa berikan daunnya. Bagaimana buat daunnya? Kemarin kita sudah belajar yang namanya pembuatan hmm, beras secara manual ya, beras apa namanya, beras baru. Nah itu udah kita buat kemarin, jadi itu udah nggak bapak bahas lagi, bapak tinggal pilih aja berasnya yang bapak udah bapak buat. Kita pilih beras tool. Oh ya, ini kita kopikan aja dulu ya. Ctrl Z, kita hapus. Kalau masih baru udah. Maksudnya gini ya, ini batang ini kita buat sendiri aja dia, baru buat daunnya sendiri juga. Nantinya ini kita jadikan sebuah beras baru juga, biar nggak banyak kita membuat sebuah pohon ya. Nih kita cari berasnya. Nah ini kita berasnya kita ganti menjadi beras daun ya. Beras daun. Nah ini warnanya kita ganti ya, warnanya yang pertama warna hijau gelap dulu ya. Kita nanti melakukan dua pewarnaan. Dua pewarnaan nanti kita lakukan. Nah kan tes dulu. Oke, ini kurang tebal ya, kita tebalkan dulu size nya. Tes lagi, ini udah cukup ya. Nah ya udah, kita lakukan pemberian daun ya. Bapak rasanya tahap ini lebih mudah ya, pemberian daunnya.
ini kalian kreasikan aja untuk daunnya itu seperti apa ininya. Coba sengaja memberi sebuah spasies ini. Ianya melakukannya dengan cara putar-putar aja ya, putar-putar aja. Ini biar nggak kosong. Nah sekarang kita tahapan yaitu memberi warna yang terang ya. Ini nggak terlalu banyak kita memberi warna terang ini juga kita kasih warna terang. Nah cukupnya aja. Nah, ini kita ganti warnanya. Ini kita timpa warna terang ya, jadi ada gelap ada terang ya. Nah sini bapak ingin menambah efek ya, lebih ke kuning-kuningan ya. Biasa daun itu ada yang pindah tua, kalian kering jadi kuning dia kan. Nah ini sudah kita buat objek pohonnya, ini kita hilangkan daunnya. Nah sekarang kita warnain ininya ya, kita hilangkan dulu ini boleh. Oh udah nggak satu apa ya, nggak apa-apa, ini kita hilangkan aja dulu. Nah ini kita buat menggunakan lasso tool ya untuk membuat efek dari pohonnya. Ini kita buat warna yang lebih gelap ya. Nah ini kita pilih add. Oke langsung kita ulangi lagi sebelah sini, kita buka lagi. Kita lasso tool lagi, kita bakar lagi. Ini buat beberapa ini ya. Jadi ini adalah sebuah tekstur dari pohonnya ya. Bakar lagi. Oke, kita diselect. Jadi klik lasso tool lalu pilih diselect untuk menghilangkan garis seleksinya.
Dah, kita minta bantuan lagi menggunakan brush tool ya. Kita warnain, kita ganti brushnya terlebih dahulu. Nah, kita size nya ini usahakan hardnessnya itu lebih ini kan, dikurangin. Size nya juga yang ininya kecil. Nah, ininya stretch nya ini kalian ganti menjadi angka 25 ya, atau 20 boleh. Ini kita membuat gelam terangnya di sebelah sini untuk buat shadownya atau buat bayangannya. Ternyata kurang, kita tambah lagi jadi 70. Oh, salah pilih ya ini, yang 100 ya. Oke, nah ini kita kurangin. Nah, size nya kita ya kira-kira aja ya. Nah, ini kalian kurangi ya menjadi 22. Juga kita kurangi menjadi 14. Nah, kita lakukan pembuatan bayangannya. Bisa kita tambahin kurangi. Ini warnanya kita ganti warna gelap. Ini sepertinya hijau warnanya. Dia segar saja ya, garis tarik, jangan melewatin. Kalau sudah terlanjur bisa pakai ngapus ya. Untuk merapikan
Pasti beras yang tersisa, hati-hati harus kena sebelahnya. Coba kita pasangkan ini ya. Nah, Bapak rasa sudah ya, sudah selesai pohonnya. Nah, di sini Bapak mau buat preset baru, yaitu menggunakan ini pohon ini. Nah, caranya edit. Nah, kita pilih edit, lalu kita pilih define brush preset. Lalu kita buat di sini batang. Lalu, oke, ini jadikan sebuah brush juga ya. Nah, seperti itu. Setelah ini selesai, kita grup aja. Grup. Kita shift ya, lalu kita klik. Lalu kita pilih Ctrl E. Lalu kita pilih file, save ya, kita pilih save. Lalu kita letakkan di picture ya, kita kasih namanya pohon. Kita simpan dulu yang ini. Baru yang ini save as, kita rubah menjadi sini JPG ya, atau JPEG, PNG aja biasa digunakan kembali ya. Pilih PNG biar transparan ya. Lalu save. Oke. Nah, selesai, kita close aplikasinya.